Annyeonghaseyo. Kenapa nih tiba-tiba? Pusing nih baca berita nih. Apa tuh? Baca-baca file. Itu apa nih? Ada-ada aja ya. Kelakuan elit global. Aduh, bener-bener dah weekend ini dibingungin Bener. sama file orang-orang elit itu. Ya Kita orang-orang ampun. biasa cuma bisa hahi dong. Bener. Kan lagi bertebaran ya Epstein file atau Epstein project atau apalah gitu yang melibatkan nama-nama besar di dunia. Betul. Nama-namanya menyeretnya petinggi-petinggi negara lah. Betul. Kan kita sebagai fans Korea Iya benar. agak khawatir kan Iya. gitu. Akhirnya saya search di Gemini, Bang. Oh, oke. Adakah artis Korea yang terseret iya. dalam Penyebutan. Epstein file? Jawabannya betul. Apa tuh? Tidak ada. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan, Oke. ini random sih, tapi saya pengen main game dulu. Oke, game apa tuh? Ini nih. Setidaknya aktor favorit saya tidak terkena pajak. Cetak. Setidaknya boyband favorit saya masih komplit. Cetak. Setidaknya boyband favorit aku walaupun beda agensi tetap bisa kumpul. Yang kesini orang lain. Saya mah gak ngefans. Saya juga nggak tahu maksud saya boyband apa. Iya. Aduh. Nah, ngomong soal pajak jadi kita ngebahas pajak. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya soal Cha Eun-woo yang dirumorkan. Karena ini masih rumor kayaknya menghindari pajak katanya. Dan nominalnya kalau dirupiahin nanti tidak main-main. 200 miliar ini. Waduh. Memang tidak mengelakkan korupsi di Indonesia ya. Iya sih. Sudah tetean kalau di Indonesia gitu. Kalah jauh. Nah tadi sempat kepo, apalagi sudah dijelaskan secara rinci sama Korea Romit bahwa ada kemungkinan mengarah ke sana memang. Karena masih proses penyidikan ya. Penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Karena yang bikin curiga adalah ada PT yang didirikan oleh mamanya Cha Eun-woo yang alamatnya tuh apa ya namanya? tidak sesuai. Fiktif. Fiktif gitu karena seperti ada di restoran atau di mana kayak gitu. Sejauh ini sih masih proses Penyidikan namun Cha Eun-woo udah mengumumkan ternyata Betul, dia udah merilis pernyataan statement juga. dia akan kooperatif. Namun emang ini posisinya saya lagi wamil nih. Iya, posisi dia tuh agak susah soalnya. Bener, jadi kayaknya akan tetap diurus walaupun Cha Eun-woo-nya lagi wamil. Semoga cepat beres sih ya. Iya, masalahnya ada dalam kondisi dianya juga tidak bisa langsung membereskan masalahnya gitu. Dan kalau menurut saya baca dari orang yang kayak pengamat pajak di Korea sana, belum terbukti bersalah katanya. Ada kesalahpahaman aja antara pembuatan si agensi yang dia bikin ini katanya. Iya, nah itu mah kita tunggu aja kelanjutannya. Iya, karena kita belum juga tahu juga ini endingnya. Tapi ini nih, aktor favorit saya nih, aduh, Ternyata juga malah kena. abis project yang berhasil, Betul. ada muluk kasus gitu dia teh. Sebelumnya itu yang sama Shin Minah kan ya? Iya, Hamton apa? Cha-cha. Hamton Cha-cha, ya. Keluar Aduh. kasus gitu kan. Ya, Sampai iya. dianya masuk gua lagi gitu. Literally masuk Akhirnya gua itu. gua gitu kan. Betul. Sekarang setelah Candy Stop Kemarin, Be Translated viral, terkenal, ramai Rame gitu. banget. Muncul lagi nih guys. Aku baca ini yang ngeberitain adalah media namanya Kyunghyang. Kyunghang. Ya itu katanya Cha Eun-woo lagi. Kim Son Ho juga terlibat dalam penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Astagfirullahaladzim. Bisa stop dulu nggak bang? Biarkan aktor favorit aku menikmati festivalnya gitu. Aduh, ya Ini Allah. lagi masa-masa bulan madu ini. Bener. Nah, habis dari situ banyak bermunculan rumor bahwa kasusnya mirip sama Cha Eun-woo di mana ternyata Kim Son Ho ini memiliki PT atau perusahaan yang mengurus dirinya. Iya. Di mana di dalamnya itu ada ayah dan ibunya juga. Nah, dilansir si Dari perusahaan ini digunakan oleh Kim Son Ho untuk menghindari pajak. Ya darah saya kan mendidih langsung ya. Emosi ya. Saya langsung lapor siapa ya? Dispatch. Dan juga. Nah kali ini kan si Kim Son Ho udah ada di Fantagio. Betul. Nah Fantagio-nya nggak lama langsung merilis pernyataan. Alhamdulillahnya nih bang. Ahai. Dari Fantagio udah clear memberitahu bahwa kalau soal pajak aman. Kalau soal perusahaan yang didirikan oleh Kim Son Ho dan juga keluarganya itu berfokus di teaternya Kim Son Ho. Teater. Dan semenjak Kim Son Ho bergabung dengan Fantagio,
perusahaan itu sedang dalam tahap pembubaran atau penutupan. Penutupan. Gitu. Mau ditutup. Jadi sejauh ini ya aman lah insya Aman Allah juga. gitu lah Bang gitu. Betul. Jadi saya kan udah takut duluan gitu. Betul. Baik lagi kalau masalah pajak kayak pajak gini ya, saya tuh masih positive thinking aktor sama ya yang terkena kasusnya beneran nggak tahu gitu loh, karena dia pasti menyerahkan urusannya ke keluarga atau yang ahli gitu. Ya, benar. Jadinya mungkin dianya juga nggak tahu, alah ternyata kayak gini teh salah atau enggak ya emang dia nggak tahu nih ternyata yang ngurusin punya main gitu. Iya benar banget. Nah, yang aneh lagi apa coba? Apa tuh? Cak Anu tuh dari Fantagio juga. Iya betul. Gimana dari Fantagio juga Iya. sebagai anggota baru gitu. Jadi kan ada apa ini pajak dengan Fantagio nih? Fantagio aja Iya, malah gitu. jadi kena imbasnya ya. Walaupun kalau kata Mas Jang Hansol, Hai. kenapa banyak artis sebesar kayak Cak Anu dan juga Kim Kim Son Son Ho mungkin yang kena gitu ya. Karena dari pajaknya seolah memperlihatkan bahwa Betul. hey kalian jangan main-main Betul. gitu. Jadi peringatan juga. Sekelas Cak Anu juga Bisa bisa kena loh gitu. Karena dari Mas Jang Hansol juga bilang artis ini banyak ternyata Kak Yang kayak gitu ya. membuat Betul. perusahaan atau PT Agensi, gitu. PT. Tujuannya emang untuk mengurangi apa itu namanya? Pendapatan kayak Pajak pendapatan. pendapatan. Karena di Korea kalau Lumayan pendapatannya di atas 10 M gitu, pajaknya 46 gitu. Iya betul. Apalagi yang aktor-aktor itu biasanya dapat kerjasamanya dari brand-brand gede. Bukan hanya dari kerjaan dia sebagai aktor, tapi biasanya collab-collab dia sama brand tuh gede banget. Makanya dia emang harus punya PT sendiri katanya. Iya benar. Nah, kenapa teman-teman mungkin penasaran kenapa banyak aktor ataupun idol gitu ya yang bayarannya teh mahal banget. Betul. Dan ini emang mahal banget Kak. Literally mahal ya. Bos saya kan lumayan elit lah. Kata dia bilang di Korea itu trainee yang apa tuh namanya berhasil jadi idol, dia tuh udah banyak yang invest ke dia. Ya. Kalau dia berhasil jadi idol dan yang invest banyak, Betul. duit invest itu bisa nyelamatin perusahaan itu kayak 2 generasi 3 Gila generasi nggak berikutnya. tuh? Betul. Semahal itu, guys. Heeh. Si PT-nya Cak Anu juga yang Iya. namanya itu 1 triliun Iya kata penghasilannya Jang Hansol. gila, gede banget guys. Gile, ya Luar ampun. biasa. Ada berita apa lagi? Lisa. Saya di lokal aja kali ya. Apa, Ce? Bukan di lokal ya, karena emang tersiar kabar Lisa Blackpink ini kan ada satu project yang mengharuskan dia syuting di Indonesia. Benar. Tapi selama ini saya cari-cari tahu dan mungkin banyak juga yang cari-cari tahu, susah nih ditemukan bocorannya atau enggak keadaannya kayak gimana prosesnya karena emang ternyata semuanya kata netizen mah kooperatif. Oh gitu. Jadi emang si kru film dan ini yang terlibatnya katanya pengen ini dirahasiakan aja. Atau enggak ya orang-orang kalaupun leak gitu ya kayak gitu kayak ini udah kayak syuting Avengers. Wow. Kan kalau Iya, boleh iya. ada orang yang tahu gitu Iya, itu lagi iya. syuting apa karena katanya kalau misalnya ada bocor satu potongan foto atau misalnya ini bisa membocorkan isi cerita katanya. Jadinya ada yang bahkan sampai menyampaikan permintaan Maaf. terima kasih bahkan Oke. karena Blink Indonesia udah bisa kondusif gitu katanya kerahasiaan project ini. Dan kebayang kalau misalnya ya kadang kan kalau di Indonesia mah artis lagi di Bali aja bisa rame gitu loh. Benar. Ini mah beneran kayak tertutup gitu loh. Apalagi kan di kota tua tanya. Iya, yang mana itu kan pasti rame. Iya dong. Waktu speed ke sana aja kan, wah, Iya. rame. Baru berapa detik turun dari mobil, speed. Kalau itu emang stream dong. Iya, Tapi bener. ini mah Lisa kayaknya juga mungkin nyaman juga gitu biar syutingnya, proses Iya, syutingnya. tapi Ali kan lihat nggak? Ini nggak tahu benar apa enggak. Jadi katanya walaupun syuting di Indonesia, banyak petunjuk-petunjuk Iya, jalan diganti. bahasa Myanmar atau gimana Iya, gitu. kalau nggak salah. Jadi papan hijau yang penunjuk jalannya bukan di Indonesia. Ya. Ih, kocak. Nah, saya tuh kadang kalau sekarang takutnya itu AI. Sekarang Jadi mah. saya nggak bisa. Aduh, kalau Lisa ada logi syuting Kota Tua, ini beneran Lisa atau AI nih? Iya. Karena udah semirip itu. Ini kita aja AI. Wah, plot twist. Ternyata avatar. Nah, kita tunggu aja ya guys ya kira-kira Betul. penampilan Lisa di proyek Ya, sabar film itu sih. seperti apa. Ada Madongseok juga ya di Iya. proyek kali ini, jadi insya Allah sukses gitu guys. Nah, ada sahabatnya Lisa juga satu member yaitu Rose yang tampil menggugah di Grammy Awards. Luar biasa. Tampil Solo bersama act. Bruno Mars ya, Bruno Mars. membawakan FT. FT. Lagu Sejuta Umat tahun kemarin. 2024 mungkin. Aku lupa, tapi kalau nggak salah 2022 itu yang tampil di Grammy adalah
saya. Kok ada? BTS. Udah. Jadi udah mungkin 2 kali ya ada artis Korea yang bisa tampil di Grammy. Luar biasa. Nggak tahu deh sejauh ini belum ada yang dapat kayaknya. Belum ada sih. Kita doakan lah, semoga Kortis bisa. Wih benar, karena favorit kita ya. Jagoan saya ya itu mah. Yang Nggak tahu. saya Masih panjang itu mah. Betul, pasalnya Ros jangan terlalu dekat sama elit-elit lah. Takutnya sekarang saya takut kalau ada yang Amerika tuh malah jadi kena ini kasus. Iya lagi. Jadi kan, Ya semoga nggak aneh-aneh lah ya. Iya. Fokus berkarya aja dan menghibur kita sebagai fans. Kurang lebih itu aja untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau ada yang kurang boleh ditambahin, kalau ada yang salah boleh dibenerin. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Semuanya Nun alias Sehun. Dan juga goyang gomawa sayang. Annyeong. Izin. Minimal boyband aku enggak bubar.